Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya selama kurang lebih seminggu kita nggak ketemu? Baik, Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. kangen nggak? Kangen ya, apalagi lihat yang luring tadi ya kak ya. Nah, tadi ada kebetulan rapat juga tadi, rapat sesama guru IKOR di kecamatan kami juga banyak yang membahas tentang kegiatan luring, nanyain kapan kak kira-kira ada luring lagi. Udah tahu lah ya, itu karena program pemerintah, jadi kayak agendanya cuma sekali dalam sekali program. Nah, mudah-mudahan nanti diusulkan lah kalau misalkan kedepannya ada lagi kita bisa luring ketemu lagi. Pertemuan terakhir. Ya. Oke, baiklah kakak-kakak sekalian, tak terasa kita sudah memasuki di sesi tatapnya yang ke-14. Ini sudah mendekati di ujung dari program kegiatan PKG. Nah, mudah-mudahan semakin ke sini, semakin menuju ke belakang ini, progresnya selalu ada peningkatan, baik dalam hal pengetahuan maupun istilahnya perubahan pembelajaran yang kakak-kakak dapatkan setelah mengikuti ataupun mempelajari modul dari LMS ya yang sudah ada dan sudah dipelajari kakak sekalian. Nah, pada kali ini setelah kakak-kakak sekalian melakukan aksi nyata ya, praktek aksi nyata, yaitu prakteknya pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Nah, hari ini tiba saatnya untuk berefleksi kakak-kakak sekalian. Nah, makanya kemarin runtutannya itu memang kakak-kakak sekalian membuat dulu videonya, membuat video pembelajarannya itu refleksi apa sih yang sudah dilakukan, yang tindakan-tindakan apa saja selama pembelajaran dilakukan. Setelah itu apa yang kira-kira sudah bagus ataupun yang perlu ditingkatkan sehingga kedepannya itu pembelajarannya semakin ataupun lebih baik. Ini pada sesi kali ini kita saling keterbukaan dalam menerima masukan, kritik yang membangun, kritik konstruksi yang membangun, kemudian saling bertukar pendapat ya. Apabila menemukan suatu permasalahan di lapangan yang dirasakan sebenarnya saya kurang greget ataupun kurang mantap ataupun kurang puas ketika pembelajaran, tapi ada masalah ketika pembelajaran itu saya kurang efektif ataupun kurang maksimal. Kira-kira di situ nanti bagaimana kakak-kakak sekalian bisa saling menanggapi dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun, sehingga ditemukan suatu pembelajaran yang lebih baik lagi ataupun bisa melengkapi yang sudah baik dari rekan-rekan yang sudah melakukan aksi nyata. Nah, jadi kalau hari ini belum menyelesaikan aksi nyata, jadi ya agak bingung apa yang harus direfleksi. Karena memang tugasnya pada kali ini ataupun sesi kali ini adalah merefleksikan hasil aksi nyata yang sudah dilakukan. Nah, tetapi bagi yang belum, ya tidak apa-apa nanti merefleksikan dari apa yang ada di aksi nyata teman-teman yang sudah. Karena tadi saya lihat di tugas tadi ada beberapa peserta ataupun kakak-kakak yang belum mengirimkan tugas aksi nyata. Tetapi mayoritas semuanya sudah, sebagian besar. Terima kasih yang sudah bisa tepat waktu. Nah, yang belum diusahakan sesegera mungkin untuk
mengupload video aksi nyata ataupun video aksi nyata pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, untuk sesi pertama ini, nah ini doa bersama. Selanjutnya setelah dipimpin doa nanti lemparkan tembakan kepada rekannya untuk memimpin ice breaking. Ya. Nah, jadi pertama nanti doa dipimpin oleh siapa? Cepet-cepetan nanti. Silahkan raise hand. Selanjutnya tembak salah satu rekan kakak yang untuk memimpin ice breaking. Silahkan mulai dari sekarang siapa yang mau raise hand untuk doa bersama. Oke Kak Ali, silahkan Kak Ali. Jadi punya senapan kali ini Kak Ali. Oke kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kakak semua masih semangat lah. Mari kakak kita awali kegiatan tatap maya pada siang hari ini dengan doa. Yang berlayanan agama silahkan menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Cukup mengantukkan kepala seperti mengheningkan cipta. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepaskan pelatupmu kali, tembak salah satu Dor. untuk mimpin. Ya, Nah. Dor kan. Kak Tono. Bayu gitu. Tepuk semangat andalannya. Silakan Kak Tono. Kak Tono nanti punya senapan untuk nembak ini Kak, untuk kesepakatan bersama nanti pilih salah satu. Untuk apa itu Kak? Untuk baca kesepakatan kelas. Oke, siap. Ya, kalau saya sebut ya tepuk semangat belah biar semangat selalu ini dah lama nih. Ayo, mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, Kak Yongki. Tembak Kak Yongki. Kak Tono, tampil dah aku Kak Tono. Mikrofon Kak Yongki. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera. Kedua, mematikan mikrofon. Ketiga, hadir seutuhnya. 4, menghargai waktu bersama. Terus, maksimalkan fitur chat. Klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar. Yaitu kesepakatan bersama, baik dari awal sampai nanti akhir ya semuanya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Matur nuwun Mas Yongki. Itulah kesepakatan bersama kita, nggak perlu dijelaskan karena kita sudah tahu bersama. Nah, ini agenda kita sesi kali ini. Nah, kegiatan kita ya simple-simple, ringan-ringan saja. Tetapi mudah-mudahan manfaatnya banyak sekalian. Yang pertama, hanya 2 agenda, Kak. Pertama, refleksi aksi nyata. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita menganalisis aksi nyata dari salah satu rekan. Nah, nanti modelnya akan dibagi menjadi 3 kelompok.
yang setiap kelompok nanti bermufakat memilih salah satu aksi nyata ataupun video yang akan dibahas. Nah, akan dianalisa kira-kira apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang harus diperbaiki. Nah, nanti silahkan dibahas dalam ruang diskusi. Nah, ini durasinya lumayan karena memang aksi nyata kemarin ketentuannya adalah 30 menit kalau tidak 30 salah. menit. Ya, Nah, 30 jadi menit. pada setiap kelompok nanti masing-masing membahas, menganalisa dulu 30 menit, ya sambil berkreasi lah, nonton video temennya, nanti silahkan mufakat saja video siapa yang mau ditonton. Nah, setelah itu masing-masing kelompok menyampaikan hasil analisanya. Nah, bentuk analisa ataupun hasil refleksinya silahkan boleh dituangkan dalam bentuk PPT, boleh. Kalau misalkan bisa Canva ya silahkan berkreasi. Tapi kalaupun mau yang sederhana dalam bentuk Word pun ya bisa, silahkan. Mana yang enaknya saja. Nah, oke, pada kali ini langsung kita masuk ke refleksi aksi nyata. Nah, nanti kelompoknya akan saya bagi, saya acak secara random. Linknya nanti akan saya sematkan dulu di kolom chat. Sebentar kakak sekalian, saya kirim dulu linknya. Itu untuk kelompok 3. Maaf belum ditulis tadi. Untuk kelompok 1 seperti biasa di main room ataupun ruang utama. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 sudah ada linknya. Seperti biasa sebelum pindah ke ruang kerja ataupun ruang board, breakout room, di-mute-kan dulu yang di main room-nya biar tidak terjadi double suara. Saya acak dulu untuk kelompoknya. Kak Rudi ini angkat tangan terus Kak Rudi ini itu. Matikan dulu red hand-nya. Satu. Ya, Bentar Kak ya, masih dicarikan randomnya. Ketemu. Nah ini dia.
Hmm. Keluar belum enggak? Sudah muncul? Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang saja. Kita acak dulu dari sekarang. 1, 2, 3. Ini kelompoknya, Kak. Kelompok 1 ada Kak Ria, Kak Yongki, Kak Alwan, Kak Niko, Kak Septri, tetap di Manroom. Kelompok 2 ada Kak Dedi, Kak Nopri, Kak Ediansah, Kak Rudini, Kak Tono. Di kelompok 3 ada Kak Darwin, Kak Rahmat, Kak Hengki, Kak Ali, Kak Nengah. Nah, silahkan masuk ke ruang bor bagi yang kelompok 2 dan 3. Untuk kelompok 1 tetap di main room.
Kak Ria yang baru masuk di kelompok 1, Kak Ria. Tolong bagi linknya, Kak. Oke. Makasih, Kak. Iya. Kelompok 3 sudah masuk ruang ini belum? Kok aku nggak bisa masuk, kakak-kakak? Sudah Kak Rahmat, sudah masuk. Sudah baru kami bertiga, aku Kak Ali sama Nengah. Masih mencoba masuk, Kak. Belum bisa masuk. Mana kelompok 1 ya? Kak Alwan. Halo. Kak Niko. Kak Niko mana ini Kak Niko? Ini siapa lagi tadi? Oi, Kak Edi, udah, ku udah ikutin dari kelompok 2. Septri. Oh. Ada suara, ada suara. Di sini Pak no kolok nano. Nawat di link dah, oh, di link apa? Link pesan sih nano. Ipona Kak Tono. Mak baca tampil dok tu di peseling. Di pesan. Iya mong dok kerja di HP ngejum. Namuni. Aman lagi dunia. Nak HP ngejum tadi pesan nama aku belum bakku lagi. Ay aduh ay. Kumpas kau dah HP sah. Jak laptop. Mong ke laptop nak aku jual ko. Ay aduh ay. Atau dulu. Apa namu ni siapa pesan kamu ni? Nah. Wajah ya. Kayak lagi ketemu. Kelompok 2 ya. Jadi aku sebenarnya. Sing lainnya masih.
Lebih itu. Ini Kak Zat ini Kak Zat. Bang Boy na namo ni ko di. Linknya kiri. Video ini kasih Sino ang kelompok doon? Uy, Gudi! Guguk dah! Gune Kak Yongki wae videone. lah kok naku terus. Lah ora gune kalwan wae. Ya kawan punya kawan wae kawan. Ya, Nggak apa-apa. pinten. Aku sumpah nggak api. Tangi. Aku nesu aku. Video aku pas ngajar nesu. Kenapa yuk cepet. Goreng ini linknya. Jo. Gocel. Remuk videoku. Iya apa kok. Kena aku ki suaranya renek terus suaranya apa kurang jelas ngomong. Suarane nggon aku ki ngerambang kurang. Podo wae. Campur angin. Gone nganu Niko ndikak Niko. Niko ngaret. Berarti saya tak link salin. Wis ngunamu wae lah Kak Alwa cepet. Oke. Ya, siap. Ayo. Kita garap. Tak salin linknya di sini. Iki arep delok ning link apa tampil SS nang kene wae. Manut delok ning kene ora apa-apa sisa. Delok ning sisane ora apa-apa. Oke. Iya. Nape? Kaide. Oi, kau rumah aku ngesal aku. Masuk grup lah. Masuk grup mano? Bagi ya, Pak. Tak bagi ya. Mana Pak bagi ya tadi ya? Aku nak masuk ke kelompok 3. Kelompok dua. Tadi mah aku. Kau lawan dia awak mana? Kelompok dua ni kuna. Yo. Ah. Di Papa bagi aja nah yo. Kau bagi dia sama aku. Oh. Kirim link lewat WA. WA. Muncul ora toh? Muncul. Halo jaringannya.
Krungu ora suarane? Ora krungu. Eh? Ora Ora krungu, Bro. ora krungu. Terpantun. Sinyalku elek. Krungu ora? Belum. Ora krungu. Ora krungu. Volume Gak apa krungu. paling? Iya kan volume nih. Volume apa? Full. Full. Didelok gambare ae. Oh ya ra krungu suarane kepiye lah gambarin. Gambarnya bantu-bantu Kak. Lah ora ono suarane. Kalau enggak anu wae Kak Alwan kirim link Link wae. Eh? Oh, link kok didelok dhewe lewat Musuh kelompok siji lo. Oke, linge wae to. Katono dia awakmu katono. Oi, no. Mak katiku saya di link sa lobon, link sa. Katono ngarit. Iya, tapi ini ngelih deh. Nah, saya kira. Langsung ning inti wae lah. Cuman ya delok 30 menit lebih aku. Berapa kawan? 8. Heeh.
Ya, apa meneh? Apa det? Dia kayak yang langsung ditulis ning anu wae buat wae lah. Langsung ditulis ning buat wae apa sing kurang. Langsung nang ndi? Enggak, kan kono refleksi tak dhewe pembelajarannya. Kan Tidak, nulis tak ada telepon. kan anu toh, kan nulis ning anu toh buat. Ning buat apa ning? Iya kan, Mat? Harus ditulis ning buat apa ning iki? PowerPoint ning buat wae ya. Buat wae enggak apa-apa lah. Kok ditulis sampai nulis kok terus sampai nulis kayak itu. Dan tuh misalnya ini tambahan kok kakak-kakak lainnya ya tinggal nambahin. Iki makan ngopet. Kon kan ngoreksi videonya dhewe ya, apa piye? Refleksi ya. Iya, refleksi mengenai video yang diamati gitu. Salman, Oi, zaman lu clip on ya ini. enggak Gua pokok suaranya enak banget ini, jelas. nganu, ngedit ning Pro. Aku tuku ning Shopee to. Sabtu sing Pro, jadi suaranya dikandelne iso. Aplikasi toh? Oh, Sabtu. Oh. Nek asline enggak krungu iki nek enggak dikandelne. Jadi lewat tapi kuwi deh. Heeh. Jadi tak kandelne. Kayak nggo anu ya. Kayak nggo alat ngono kaya ndak? Iya, kayak kelepan kali. Pindah aku aduh. Awakmu sesuk nek PPG penak nggo ngono ki wae. Iya. Sesuk tugasmu ngedit ning ngono aku ke Alwan. Bar beduk. Aja gelem. Lamu gawe tag nganti ping 3 iki nganti produsernya nganti mumet. Gawe video tag ping 3. Berarti bayarannya double kan dulu. Waduh. Mahal iki. Kurang penak piye sing dek sing teko, dek sing nukokne sate kayong iki. Wah, ya mantep. Kak Rahmat jangan ngurusi grup 1, Kak Rahmat. Grup kita yang diurus. Teko inti, Kak. Yang ki apa sing kurang ke videoku? Kok inti. Anu, pendahuluan. Apa nih? Iya kan kuwi kan refleksi to pembelajaran gitu, video pembelajaran otentik. Nah, teko pendahuluan apa sing kurang? Pendahuluan ini Iya, tujuan pembelajaran sampai normal nek bocah. wes ning awal. Bocah nek yang awal ya. Nah, persepsi ini saya nek tinggal balik mau. Asesmen kayaknya ya. Asesmennya yang buri kan? Iya, otentik. Ya apa-apa yang buri ngarep enggak apa-apa kan. Iya kuwi gak diklik jendela kuwi lho, jendela. Kuwi sing tengah. Ini ngarep ini wis lah. Sing tengah. Kuwi kelas 3 lho iki. Dadi rada ruwet. Yang pendahuluan kayaknya wis lengkap lah enak lah. Nah, kuwi dikliken apa sing arep mbok dimuk kuwi lho, ngisarmu kuwi lho. Ngisarmu kuwi lho, kursormu depek ngisarmu. Nah. Kliken berbagi. Ya bahasa apa kuwi?
Yo sing iki lho, nah kuwi klik kena terus bagi. Iya, kuwi lho biru kuwi lho centang biru kuwi nah, klik sing biru kuwi nah. Biru kan enek biru tuh kuwi, ngisormu kuwi lho. Ah. Iya. Wes. Woi, Kalau aktivitasnya banyak sudah itu. sing apa? Ya aktivitas kegiatannya. Kayane iki kurang Iya Mas. langsung ning anu wae ning intine. Hah? Aku kan saurunge kuwi kan aku latihan dhisik kan lempar tangkap manipulatif iku. Saurunge dhek aku njimo modifikasi permainan bola tangan ki kelas 3 nek kelas 3 kan memang gak enak anu to. Bergerak manipulatif wae dhek. Lempar tangkap. Jadi tak permainannya tak modifikasi permainan bola tangan manipulatif. Bola tangan ya tadi. Ya cuma kan tekniknya wis enek kan. Oh, aku latihan mau kan ning menit piro iki? Ning menit. Terus berteknik iki terus main ya. Enek permainan nih. Iya ning buri dhewe ning menit Ya? ning menit 30-an. Nah, kuwi 30-an. Kayaknya aku orang maksimal ning bocahe sing dadi perangkat kuwi koyo wasit kuwi. Iki barang anu kok ya apa namanya? Variasi pembelajaran ya enek Mas. Variasi permainannya enek. Kok teknik iki mau dari berpasangan terus ada alat kuwi mau kan. Olahraga nih. Jadi siswa dari yang awalnya sama teman sekarang ada halangan rintangan ini mau kan. Iki apa sih nggak ditulis kalau terus. Kak Septri, apa iki menurutmu bahasing lah? Apa yang perlu ditambah nih lah, Kak Yongki? Teko pendahuluan sampai pendahuluan mau lengkap. Masukan Kak Alwan, masukan Kak Alwan. Ya. Jadi kalau bisa refleksinya itu pakai yang what itu Kak. What, kemudian so what, kemudian no what. Oh ya, yang kemarin di ini ya Kak, ya. Kemarin What itu kemarin apa ya? yang dialami, kemudian no what, so what, kemudian apa saja hal-hal yang sudah baik ataupun yang perlu ataupun jadi hambatan. Kemudian no what, apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Oke. Kawan. Singkat-singkat saja nggak apa-apa. Punya kawan nanti dimunculkan itu terus nanti biar yang lain baca. Saya juga. Refleksi ndek iki. Ini sampean kuwi. Enggak gawe dhewe ya dhewe iki. Nek misale iya sing sampean gawe kuwi mengenai video sampean juga mau. Iki. Wis enek kan? Wis enek. Nah, maka tinggal muncul ke wae. Oke, aku tak ngerampung nih nonton video nih. Orang mbok upload ta Bang Namo? Wis mbok upload ta? Hah? Wis mbok upload videomu kan? Orang iki nonton aja. Enggak lo video iki mu lho. Ya? Videomu aksi nyatamu wis mbok upload ta? Videoku to, wis upload wis. Ini di bawah sana aja.
Mana ya bocah yang main ini ya. Kawan. Udah. Tinggal apa? Refleksi dari video Kak. Yang kau tambahi wae ya. Iya nih misalnya tambahi. Kak Sepri mau di Kak Sepri? Saya sah. Yuk. Masak. Masak karo nyambi masak dong. Iya. Sore. Bener ding. Kau tambahi wae ngono aku yo apa sing kurang iki. Tambahi micin apa-apa. Saya mengajar cek komando. Ya piye? Padha lek ngono kuwi. Anak-anak ya. Orang ngono kuwi angel. Koyone angel sih nek enggak nggo Sing komando. gede wae angel meneh sing cilik. Iya, angel teman. Kelas 3 lho iki. Aku cicil kelas 3 tau. Cicil lah kelas 3. Sing kelas 6 yo angel lho meneh kelas 3. Sebenarnya kelas 3. Lah iya. Rebutan permen wi. Kuwi ning permainan kuwi nesu-nesuan lho. Mesti rebutan mesti. Iya, tau wis nesu-nesuan. Kan soalnya ya seperti dia lebih. Iya, kadang dhewe wis jelas nih kan. Pemain sportif, gak usah nesu-nesuan. Tapi kadang iya tetep baik. Kadang bocah terbawa suasana sampai permainan gue. Iya. Jadi mainnya seolah-olah tenanan deh. Iya. Nek game apa nih dalam bentuk DE adu fisik ngono kan. Iya. Gak pengen ngalah ra gelem. Tapi serune kuwi kan Kak Yogi. Serune kuwi. Walaupun DE nesu-nesuan kok tapi ning akhirnya yo maksudnya enggak apa-apa. Enggak keberpanjang atau enggak. Kayaknya nek bocah nang permainan terus enggak ngono kuwi enggak keketelan. Malah enggak seru lek maine kaya maine tok-tokan. Iya. Biasanya tidak lanjutnya tapi iya kok aku muncul ke refleksiku kok sampean tinggal nambah-nambah nih. Iya misalnya aku sing what apa sing misalnya so what apa no what kok. Kalau misalnya ada tambahan ya tak tambahin misal ya ora ya lurus wae. Oke, sip. Iya, siap. Apa nih berarti ya? Deal.
Silakan kita kembali dulu ke main room, nanti kita bisa bahas bersama-sama poin garis-garis besarnya saja yang disampaikan. Yang jelas nanti terutama yang presentasi itu mungkin bisa ya ditunjuklah salah satu, atau yang membuat video, kemudian yang lain bisa menambahkan nanti dari yang kelompok yang melihat tadi bisa menambahkan kalaupun ada masukan-masukan. Silakan boleh ditutup untuk ruang bor diskusinya, Kak. Boleh kembali ke main room. Oke, baiklah kakak-kakak sekalian, setelah tadi menonton video dan menganalisis dari video aksi nyata dari salah satu rekannya. Nah, silahkan ini perwakilan kelompok untuk menyampaikan refleksinya terkait aksi nyata yang sudah dianalisis. Poin-poin garis besarnya saja nggak apa-apa. Kemudian nanti jikalau ada masukan ataupun tambahan dari teman yang melihat, bagus ya. Kalau misalkan ada tambahan nggak apa-apa. Tapi yang paling utama kalaupun dirasakan sulit tadi karena ada hambatan dalam menonton, yang paling utama yang menyampaikan presentasi yang memiliki video ataupun yang menampilkan videonya. Jadi tahu kan kira-kira gambaran besar tentang video yang ditampilkan tadi sudah mengerti ataupun jelas apa yang disajikan dalam pembelajaran aksi nyata. Oke, silakan untuk yang pertama, siapa yang mau memulai? Untuk refleksi pertama silakan Kak Alwan. Untuk refleksi ini dibatasi saja kurang lebih 5 menit lah. Boleh Kak Alwan, silakan Kak Alwan. Wah, keren ini pakai PowerPoint. Satset Kak Alwan. Mikrofonmu Kak Alwan. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video refleksi pembelajaran dari saya. Yang pertama, kata Kak Bagio tadi, yang pertama what dalam pembelajaran video saya mempertanyakan apa yang terjadi, dengan definisi saya tentang what, mempertimbangkan dengan gaya mengajar saya sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif. Kemudian melaksanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan aspek vital penentu keberhasilan pembelajaran seperti capaian pembelajaran dan dimensinya, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Selain itu, juga saya mempertimbangkan tujuan akhir suatu pembelajaran. Oleh karena itu, saya harus memperhatikan tujuan pembelajaran, menyusun langkah-langkah pembelajaran agar siswa senang dan tertantang, serta asesmen apa yang akan digunakan
Semua itu menjadi pertimbangan agar proses pembelajaran bisa memfasilitasi siswa dan membuat siswa merasa senang dan tertantang. Maka saya coba menggunakan sebuah permainan dengan modifikasi peraturan untuk mengajarkan tentang gerak dasar yang lebih menyenangkan dan menantang. Setelah itu, SOWAT. Di SOWAT ini definisi saya melakukan proses pembelajaran dengan permainan lempar tangkap modifikasi bola tangan pada kelas 3 gerak manipulatif. Dengan sebuah permainan membuat siswa menjadi lebih antusias dan termotivasi sehingga materi gerak manipulatif pun akan lebih mengena karena siswa menjadi lebih mengeksplor gerakan-gerakannya dalam permainan lempar tangkap bola, modifikasi bola tangan untuk mencapai kemenangan. Selain itu, dengan sebuah permainan ini, kerjasama antar siswa setim menjadi lebih berkembang. Rasa sportif juga meningkat, saling menyemangati dan tidak saling menyalahkan jika kalah. Untuk penilaian, menggunakan penilaian otentik sehingga penilaiannya lebih nyata sesuai apa yang dilakukan oleh siswa. Setelah itu, NOWAT. Melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep dasar, yaitu konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan melalui permainan lempar tangkap bola, modifikasi bola tangan, serta memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Alwan atas presentasinya. Wah, luar biasa sekali. Jadi Bagi Kak Alwan rekan-rekan ini memilih model instruksional konsep gerak, konsep gerak dalam bentuk memakai DAA, tapi dengan menggunakan model ini ya, pembelajaran instruksional yang 4 konsep. Jadi semuanya jadi satu ya. Iya. Iya. Jadi memakai konsep dasar gerak, yaitu konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan melalui permainan lempar tangkap bola. Bola kasti Kak, atau permainan apa Kak? Bola tangan ini Kak. Bola tangan tapi bolanya menggunakan kelas 3 lah. Oke. Ya, silahkan bagi teman satu kelompoknya. Kalau mungkin setelah melihat tadi ada masukan atau tambahan, boleh. Cukup Kak. Minta maaf. Cukup. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih untuk Kak Alwan sudah mempresentasikan hasil refleksinya. Terima kasih. Kita pending sebentar, kita lewatkan azan dulu ya, nggak enak rasanya kalau. Persiapkan saja dulu untuk kelompok yang selanjutnya. Kelompok siapa yang mau buka share screen untuk presentasi? Kelompok dari Kak Dedi ya, kelompok 2 ya. Oke, silakan kalau sudah siap Kak Dedi. Kak Tono Kak yang presentasi. Oke, silakan Kak Tono. Oke. Baiklah, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, saya warahmatullahi wabarakatuh.
akan merefleksikan unggahan video kami yang kami lihat, yaitu kebenaran yang direfleksikan video saya. Nah, kalau dalam proses pembelajarannya sudah cukup, kerjasama anaknya sudah baik, sudah saling bergantian kalau kemarin, terus waktunya kurang lebih 30 menit. Nah, berdasarkan refleksi saya masih banyak kendala, tapi yang mencolok paling besar di sini adalah itu tentang seragam, Kak. Jadi apa yang terjadi, apa yang terjadi, kegiatan pembelajaran yang kurang optimal dan terkendala akibat banyak peserta didik kelas 10 yang tidak menggunakan kaos olahraga sehingga kurang percaya diri dalam melakukan kegiatan itu. Terus situasinya terhambatnya kegiatan pembelajaran atau kurang optimalnya yang menyebabkan peserta didik kelas 10 harus tetap mengikuti kegiatan pembelajaran praktek PJOK di lapangan. Jadi walaupun mereka tidak menggunakan pakaian olahraga, tetap dianjurkan mengikuti kegiatan di lapangan. Terus aspek manajerialnya. Nah, keputusan untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran praktik PJOK di lapangan, setiap peserta didik kelas 10 diperkenalkan menggunakan kaos olahraga asal SMP atau MTS-nya masing-masing atau menggunakan kaos olahraga lainnya. Terus SWOT. Nah, apa penyebab terindikasinya? Nah, kegiatan pembelajaran di tempat kami ini kurang optimal, terkendala akibat banyak peserta didik kelas 10 yang tidak menggunakan kaos olahraga seragam, dikarenakan pihak sekolah terhambat dalam penyediaan seragam kaos olahraga. Sampai sekarang belum terrealisasi keadaan kaos itu, sehingga mereka harus menggunakan kaos olahraga dari sekolahnya masing-masing. Jadi situasi dan keadaan faktor akibat banyaknya peserta didik kelas 10 yang tidak menggunakan kaos olahraga, proses pembelajaran tidak dapat optimal dan maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Terus aspek manajerialnya untuk SWOT itu untuk tetap terlaksananya kegiatan pembelajaran praktik PJOK di lapangan, setiap peserta kelas 10 diperkenankan menggunakan kaos olahraga asal SMP-nya masing-masing atau menggunakan kaos olahraga dengan melakukan gerakan praktik semaksimal mungkin. Untuk apa yang harus ke depan dilakukan, ya untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran praktik PJOK di lapangan, setiap peserta didik diperkenakan menggunakan kaos SMP-nya masing-masing atau menggunakan kaos olahraga dengan melakukan gerakan praktik maksimal mungkin. Yang kedua itu untuk pertemuan minggu berikutnya, peserta didik kelas 10 tidak menggunakan seragam olahraga diperkenakan atau memakai pakaian olahraga bebas pantas. Yang tidak memakai seragam akan dikenakan sanksi. Yang ketiga, koordinasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah. Hal ini kepala sekolah untuk segera memaksimalkan pencapaian pengadaan kaos olahraga untuk pembelajaran PJOK terlaksana dengan maksimal. Jadi kendalanya, Kak, kalau di sini garis besarnya memang anak-anak kami ini sampai sekarang belum dapat kaos olahraga. Jadi terhambat, ya kurang percaya diri karena mereka, terus kedua gerakannya nggak maksimal kalau dalam video kemarin tuh. Terus mereka itu tidak percaya dirinya, mungkin bagi mereka masih dianggap anak SMP karena mereka masih menggunakan kaos dari sekolahnya masing-masing. Jadi itulah, Kak, refleksi dari kelompok kami. Jadi kendala terbesarnya refleksi itu dari pakaian seragam olahraganya. Mungkin itu, Kak, yang kami sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Tono sudah mempresentasikan refleksi dari video pembelajaran aksi nyatanya. Izin berbagi, tutup share screen-nya Kak Tono, mau saya gantian berbagi. Oke. Bisa terbaca kakak sekalian? Bisa. Nah, ini untuk aksi nyatanya boleh saya tanggapi Kak Tono ya? Izin Kak Tono ya? Boleh. Jadi
untuk pedoman tugasnya itu yang perlu disajikan ataupun ditampilkan itu garis besarnya adalah di poin D ini. Di poin D menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK. Jadi yang instruksional itu yang pokok-pokok ketika sudah masuk dalam pembelajaran inti Kak Tono dan rekan-rekan sekalian. Jadi yang telah dipelajari yaitu yakni model pendidikan gerak, ada muatan di sana. Boleh pilih salah satu saja, nggak harus semuanya. Tapi kalau memang keterkaitan semuanya ya nggak masalah. Jadi model pendidikan gerak, apakah ada masuk di dalamnya itu ada unsur pendidikan geraknya, ataupun model pendidikan kebugaran, ataupun model pembelajaran SEM. Nah, kalau saya amati dari apa yang sudah ditampilkan tadi, itu sudah bagus refleksinya Kak Tono. Tetapi itu kayaknya masuknya di non-instruksional. Ataupun apersepsi, ataupun kegiatan sebelum pelaksanaan bagian inti dari pembelajaran ataupun instruksional. Nah, nanti video Kak Tono tadi pasti kan sudah ada itu Kak. Sudah dibuat kan ya Kak ya? Punya Kak Tono sudah ada video aksi nyatanya ya? Ada Kak. Nah, kalau sudah ada nanti refleksinya tinggal ini saja dianalisa kira-kira dalam pembelajarannya tadi ada gak unsur model pendidikan geraknya? Pasti yakin ada, ketika praktek pasti model pendidikan gerak. Nah, pendidikan geraknya tadi lebih cenderung banyak ke mana dominannya? 4 konsep pendidikan gerak tadi kan ada 4 ya. Kalau saya singkat itu mudah ingatnya konsep TRUP. T itu kan tubuh, R itu ruang, U-nya usaha, K-nya keterhubungan. Nah, di situ Kak Tono nanti bisa analisa apa yang lebih dominan di dalam pembelajarannya. Yang pasti jelas itu kalau praktek jelas ada model pendidikan geraknya. Kemudian kalau model pendidikan kebugaran, jikalaupun ada, kemudian kalau menggunakan SEM, berarti dalam pembelajaran tadi penerapan SEM, berarti sudah mewakili dari unsur model instruksional PJOK. Nah, mungkin itu saja Kak Tono. Secara garis besarnya itu, tapi pada dasarnya kalau refleksinya sudah bagus, mungkin hanya saja yang perlu dibenahi ataupun diperbarui pada poin ini, yaitu model instruksional PJOK yang ditampilkan pada refleksinya. Oke. Oke, baik, terima kasih dari Kak Tono sudah menyampaikan refleksinya. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Kelompok 3 ya? Iya Kak Ali. Oh, silakan Kak Ali. Kak Ali Cun Yang. Secara garis besarnya nggak apa-apa. Kalau misalkan belum siap di PPT, langsung dipresentasikan, dibacakan saja langsung nggak apa-apa analisanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, saya akan menyampaikan hasil kelompok dari kelompok 3 merefleksikan video pembelajaran yang telah kami simak bersama, yaitu dengan memahami dari video pembelajaran tersebut, kelompok kami yaitu ingin mengenal cara berbagi dalam pembelajaran PKG PJOK yang telah disampaikan oleh Pak Fasilitator, yaitu merasa ingin menggali lah, seperti itu.
Terus bisa lebih luas lagi, bisa berbagi, namanya kolaborasi. Terus yang kuat dengan adanya praktek pembelajaran itu merasa senang dan yaitu bermakna, berkualitas. Nah, intinya pembelajaran video yang dipraktekkan itu kurang apa yang sesuai dengan modul yang ada. Terus soal situasi pada saat melakukan kegiatan ini, kami dan rekan-rekan yang lain berdiskusi lah menyimak video pembelajaran tersebut untuk menyampaikan berbagai keterampilan keterangan. Jadi kurang meningkatkan kerjasama dalam video pembelajaran itu, yaitu yang pertama materi yang saya ambil itu melempar bola atau mengoper bola dari atas kepala atau gerak manipulasi. Jadi kurang percaya diri, kurang membentuk dalam permainan sederhana itu Kak. Jadi saya praktekkan pembelajaran itu bentuknya dalam permainan sederhana. Terus lewatnya pembelajarannya kurang efektif atau keterampilan mengajar kegiatannya belum sesuai lah. Seperti pendidikan kebugaran, ada model pembelajaran super aplikasinya seperti itu. Untuk melakukan di sekolahnya itu kurang efektif, tapi belum bisa berpusat pada peserta didik, masih ada kemajuan. Ya mungkin itu Kak yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Ali yang sudah menyampaikan hasil refleksinya. Nah, ini sedikit kita mengulas dari aksi nyata ataupun rencana yang pada tatap maya yang lalu. Ini sebagai untuk untuk kita mengikuti langkah-langkah yang sudah memang ditentukan, bahwasanya harapannya bahwasanya kakak-kakak sekalian dalam membuat video aksi nyatanya itu menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK. Nah, di situ ada yang sudah kita pelajari ketika waktu luring, yaitu menggunakan model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran, ataupun model pembelajaran sport education. Nah, selanjutnya dalam kegiatan tersebut ada sebuah rancangan asesmen otentiknya. Nah, mungkin secara garis besarnya saja ataupun secara singkatnya saja, bahwasanya elemen-elemen itu, bagian-bagian itu ada, meskipun tidak harus ditampilkan semuanya. Misalkan kalau praktek pasti yakin sudah memenuhi unsur model instruksional, karena di situ sudah ada pendidikan gerak. Karena di pendidikan gerak semuanya pasti terlibat. Ada 4 konsep tadi. Kalau saya sekarang ketemunya untuk mengingatnya lebih model enaknya 4 konsep truk. T-nya itu tubuh, R-nya ruang, U-nya usaha, K-nya keterhubungan. Nah, jadi di situ nanti ketika kakak mau berefleksi, nanti ya jelaskan saja. Saya menggunakan model instruksional PJOK yang pendidikan gerak, karena di situ ada bagian-bagian 4 konsepnya. Nah, konsepnya apa saja? Ini dalam kegiatan praktek saya, buktinya sudah melakukan anak praktek ABCD. Nah, itu. Jikalaupun memang ada yang memakai pendidikan kebugaran, ya silahkan anak melakukan tes apa misalkan, kemudian dibuktikan dengan tekanan darah tekanan yang kemarin itu denyut nadi maksimalnya berapa, kemudian hasil setelah melakukan tesnya berapa. Nah, kemudian bisa dicek. Kemudian selanjutnya jika memakai model SEM, ya simulasikan saja, walaupun tidak lengkap dari awal sampai akhir, itu sudah ada topik-topik ataupun bagian-bagian yang memperlihatkan bahwasanya anak sedang melakukan pembelajaran SEM. Nah, selanjutnya ada penerapan rancangan asesmen otentiknya. Ketika sudah melakukan salah satu model instruksional tersebut,
ada rancangan asesmen otentiknya. Ya, perlihatkan saja dalam videonya tadi, kakak sedang menilai, anak-anak sedang melakukan simulasi permainan ataupun pertandingan, kemudian kakak melakukan asesmen otentik. Nah, mungkin itu salah satu yang perlu saya sampaikan dari hasil analisa saya ataupun membaca ataupun mendengarkan hasil refleksi kakak-kakak sekalian, sudah mengarah ke hal yang sesuai dengan petunjuk. Nah, tetapi nanti bisa juga kalau sudah mengirim aksi nyata ataupun refleksinya, nah bisa disempurnakan lagi, tidak apa-apa. Jikalau perlu disempurnakan. Tapi pada dasarnya saya yakin ketika membuat video aksi nyata itu semuanya pasti ini sudah ada elemen-elemen ini. Mungkin hanya perlu saja penekanannya ketika refleksinya itu masuknya di mana ya, ketika aksi nyata saya ini masuk di bagian apa. Apakah cenderung banyak di pendidikan gerak atau di model pendidikan kebugaran, atau pembelajaran saya ini pakai model pembelajaran SEM. Tuh. Nah, mungkin itu saja untuk saling kita mengingatkan langkah-langkah pedoman dalam pembuatan aksi nyata. Saya lanjut lagi. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan kakak-kakak terkait dengan tugas aksi nyatanya, apakah sudah selesai ataukah masih ada hal yang masih membingungkan mungkin? Ingin Kak tanya Kak. Boleh, silakan Kak. Terakhir kapan Kak bagi upload videonya? Kalau deadline video sebenarnya itu di agenda itu memang tanggal 5 Kak Darwin. Hari ini tanggal 5 ya. Nah, jadi sebenarnya kalau due date-nya itu sampai 23.59. Kalau mungkin kakak belum siap ya besok pun masih ditunggu kan. Sesuai dengan kesiapan dari kakak sekalian. Untuk durasinya Kak? Durasinya 30 menit Kak. Oh iya. Oh, waktu malam itu kakak ini ya? Iya Kak, kemarin kan aku lost kontak ya? Apa? Tiba-tiba mati Kak. Ya? Iya, hilang sinyal. Mati lampu. Oh iya ya. Oke, nggak apa-apa Kak. Nanti bisa disusulkan saja aksi nyata yang sudah dibuat kakak nanti. Insya Allah besok. Nah, ini kakak sekalian. Nah, mungkin semuanya sudah memahami tentang refleksi what ya. Jadi what, so what, no what. Nah, jadi nanti ini berkaitan dengan video aksi nyatanya. What itu peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Nah, ini nanti dijelaskan saja apa-apa yang terjadi ataupun yang selama kegiatan pembelajaran itu apa sih yang sudah dialami ataupun dilakukan. Peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses pengajarnya, dijelaskan saja prosesnya itu bagaimana. Kemudian peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, ini selanjutnya SWOT.
peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil. Tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan videonya banyak dominan di pendidikan gerak. Saya jelaskan saja apa saja yang nampak ataupun muncul dalam proses pembelajaran terkait dengan pendidikan gerak. Kemudian peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusannya. Mengapa melakukan praktek itu? Misalkan mengapa melakukan praktek permainan bola tangan seperti yang Kak Alwi sampaikan tadi. Jelaskan. Kemudian peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ya. Kemudian Nowat itu peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Jadi keterbukaan dalam artian kita mengakui kelebihan ataupun masih kekurangan yang ada ketika aksi nyata dilakukan. Kalau dirasakan banyak manfaatnya ataupun banyak yang sudah efektif ataupun positif, ya sampaikan saja di bagian Nowat. Tetapi kalau dalam proses pembelajarannya ternyata masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, ya nggak masalah. Hal-hal yang perlu dievaluasi itu apa saja. Dan yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Jikalaupun ada perbaikan, ya silahkan apa kedepannya yang perlu diperbaiki, terutama agar terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, isu-isu ketidakadilan sosial ini ya banyak ya, ada beberapa macam kemarin. Ada kelas inklusivitas, kemudian disabilitas, kemudian persamaan gender. Nah itu kalaupun ada contoh videonya bagaimana, entah pembuatan kelompoknya ataupun dalam praktek membagi kelompok ataupun prosesnya pun, jikalaupun ada yang berbeda silahkan, ataupun dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Kalau yang putri bagaimana, yang laki-laki bagaimana. Nah ini ada pertanyaan kakak-kakak sekalian. Ini yakin pasti setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Demikian pula guru PJOK. Ini pasti kadang-kadang dirasa bagus, tapi juga ada rasa perasaan kurang greget ini ataupun belum merasa puas. Nah, jika bisa diberikan kesempatan untuk mengulang dalam pembuatan rencana pembelajaran video aksi nyata, apa sih kira-kira yang mau dilakukan kakak-kakak sekalian dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ke depannya? Nah, silahkan, mungkin ada yang mau raise hand. Pengalaman pribadi setelah melakukan video aksi nyata. Silakan Kak Alwan. Oke, Kak Alwan, silakan Kak Alwan. Setelah ini Kak, berdasarkan pengalaman setelah mengambil video masih kurang agak efektif Kak, dan masih banyak komandonya di pembelajaran ya. Terima kasih. Saya kira ini. Oke, kalau mau diperbaiki kira-kira apa Kak Alwan yang kedepannya Kak Alwan? Pengennya bagaimana misalkan? Ini Kak, kalau misalnya diulang lagi ya saya ingin memperbaiki dalam pembelajaran saya Kak. Seperti misalnya murid itu agar lebih paham lagi apa yang maksud dan tujuan dari pembelajaran saya Kak, dan lebih efektif lagi dalam pembelajaran lagi. Dan secara tidak langsung anak itu lebih aktif lagi, dan komando saya secara tidak langsung lebih sedikit Kak, kalau dibandingkan anak itu tidak mengerti Kak tujuan dari pembelajaran saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Alwan sudah berefleksi tentang aksi nyata yang sudah dibuat. Mungkin yang lain ada temuan-temuan ketika melakukan aksi nyata, silahkan berbagi pengalaman, entah kesulitan ataupun hambatan boleh. Silahkan Kak Tono. Oke Kak. Nah waktu pembuatan video itu mungkin waktunya kurang efektif kalau 30 menit itu Kak ya. Jadi saya kemarin tuh melakukan itu bergantian per kelompok Kak. Dalam setiap gerakan. Misalnya saya lompat jauh tanpa awalan kelompok 1. Lompat jauh pakai awalan 7 meter kelompok berikutnya. Terus yang kelompok berikutnya saya tugaskan yang penilaian SEM itu. Jadi merasa ada anak yang didiskriminasikan, jadi seolah-olah dia tidak terpilih jadi untuk sebagai sampel untuk melakukan lompatan. Nah, yang saya masih bingung kan Kak, apakah penilaian antar teman itu bisa dilakukan langsung dengan penilaian observasi guru nggak Kak? Misalnya kalau kemarin kalau misalkan bergiliran prakteknya itu bisa Kak. Misalkan ada 2 orang, misalkan tan absen 1 dinilai oleh nomor absen 2 menilai, kemudian guru ikut menilai bisa. Tetapi kalau dalam sepak bola yang jumlahnya hampir fresh itu ya mungkin agak perlu disituasikan lagi, dalam artian dibagi menjadi 3 tim, yang 2 tim bermain, yang 1 tim ngantri mengobservasi. Nah pada dasarnya intinya bisa, tetapi dengan kondisi tertentu praktiknya apa yang dilakukan Kak? Saya kemarin itu kan yang terakhir itu gerakan mengambil jauhnya Kak. Jadi saya libatkan anak untuk menjadi petugas. Jadi ada yang megang bendera, menyatakan disetoida, ada yang ngukur, ada yang ngeratakan tanah, ada yang mencatat hasil. Jadi itu langsung bisa sekaligus Kak antar guru dan antar siswa ya. Untuk lompat jauh itu Kak. Iya bisa, tetapi Kak Tono harus menjelaskan dulu aturan mainnya biar mereka tidak bingung siapa yang duluan, siapa yang menilai, siapa yang menjadi petugas. Jadi nanti tidak bingung juga, ya ada yang tugas jadi petugas, ada yang menilai, nanti tentu saja kerepotan. Nah, jadi sebelumnya memang perlu penekanan dari Kak Tono ataupun guru jikalau mau melakukan secara bersamaan asesmen secara dari teman, penilaian antar teman dengan penilaian publik, penilaian dengan asesmen guru. Nah, mungkin itu Kak Tono. Iya, makasih Kak. Sama-sama. Nah, jadi Kak Tono boleh saya tambahkan sedikit Kak Tono. Jadi kalau saya dengar dari apa yang Kak Tono sampaikan tadi, nah berarti di refleksinya Kak Tono tadi ternyata ada itu yang instruksional tentang SEM ya Kak Tono ya. Nah berarti nanti di refleksinya nanti buatnya itu berarti nanti ada di situ diuraikan saja. Yang sudah dialami pembelajaran yang saya lakukan adalah konsep model pendidikan gerak dan juga model SEM. Hal itu terbukti dengan bahwasanya anak-anak melakukan A, B, C, D. Mungkin itu Kak Tono untuk membantu sedikit dalam membuat refleksi ke depannya. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, saya izin lanjut kakak sekalian. Nah, ternyata sudah tadi perwakilan dari Kak Tono dan Kak Alwan sudah mewakili kita dari refleksi, atau jikalau ada kesempatan untuk mengulang lagi dalam pembelajaran ataupun aksi nyata ya. Nah, tadi Kak Tono menyampaikan memang durasinya menjadi sulit untuk diterapkan apabila waktu durasinya 30 menit ya. Itu memang tidak ideal untuk melakukan penilaian ataupun asesmen ataupun pembelajaran. Tapi pada dasarnya hanyalah simulasi kegiatan pembelajaran yang mewakili kegiatan pembelajaran yang
sifatnya sesuai dengan kegiatan instruksional. Akan tetapi harapannya ketika pembelajaran dengan durasi waktu yang cukup sesuai dengan alokasi waktu pembelajaran bisa diefektifkan ataupun dimaksimalkan lagi ya Kak Tono ya. Ataupun jikalau memang sesuai dengan kenyataan yang nyata, saya yakin kakak-kakak sekalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, jadi kalau durasi 30 menit saya maklumi dan kita bersama bahwasanya itu hanyalah simulasi yang menggambarkan kira-kira rancangan pembelajaran yang nyatanya itu bagaimana. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari kegiatan agenda tatap maya pada kali ini. Saya ucapkan selamat, terima kasih atas apa yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan aksinya banyak. Saya yakin antara video pembelajaran yang pertama yang dulu pernah kita evaluasi saat luring dengan aksi nyata sekarang, saya yakin pasti banyak ada perubahannya. Banyak perubahannya karena di sana kakak-kakak sekalian sudah sedikit banyak mengetahui mana sih bagian-bagian penting yang perlu dikuatkan ataupun diprioritaskan. Kita saja tinggal hanya penyesuaian saja dengan materi, durasi waktu, dan juga situasi yang ada, hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Kira-kira apa yang menjadi kendala ke depannya agar bisa teratasi. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi harapannya bukan hanya membuat video kali ini saja, sebenarnya intinya bukan hanya saat membuat aksi nyata saja saat bagusnya, tetapi bisa bermanfaat di kemudian hari ketika melakukan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Nah, mungkin itu saja sebagai penutup kita pada sesi tatap maya kali ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, nanti kedepannya yang terkait dengan aksi nyata, jikalaupun ada hal-hal ataupun kekurangan ataupun hal yang perlu ditanyakan, bisa kita chat ataupun saling menginformasikan di grup kelas kita. Saya selaku penyampai, selaku fasilitator, jikalaupun ada penyampaian yang kurang pas, kurang tepat dalam hal ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum tutup, silakan on kamera yang belum on kamera. Tadi permintaan dari PGP sebelum selesai tolong difoto dulu secara bersama-sama. Oke, silakan mari kita foto dulu sebagaimana ini yang sudah hadir tatap maya pada kali ini. Untuk gaya kali ini silakan Kak Nopri, pandu dulu Kak Nopri gayamu. Tunjukkan gaya kasih gaya yang paling keren Kak Nopri. Yang paling keren. Ya, aksimu Kak Nopri. Paling keren. Saya Spiderman Kak. Apa itu yang dikeluarkan itu? Nggak kelihatan. Saya Spiderman. Oh, Spiderman. Spiderman. Pencet. Oh, Peter Pan. Spiderman. Yes. Spiderman. Siap. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Boleh kasih gaya lain, Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita pada kali ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, nanti setiap saat, setiap waktu nanti saya cek di LMS-nya siapa yang sudah masuk, nanti kita bahas bersama di situ. Kalau ada yang kekurangan, mohon maaf kalau saya chat ya, karena lebih baik saya chat daripada tertinggal.
Nah, itu yang penting, Kak. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Kasih tahu Kak. Kasih tahu aja, Kak, siapa yang belum mengumpulkan tugas. Udah lulus aku Kak, awas. Ya, Jadi kalau biasanya kita kalau teman-teman, pengepet itu Kak. langsung dikerjakan Kak. Iya. Izin saya off dulu untuk yang rekamannya biar nanti kita bisa ngobrol di ruang putih sama. Gua mau